Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Semua tata cara berkehidupan di dunia ini diatur di dalam Islam, termasuk tata cara memperlakukan tamu. Semua pasti pernah bertamu dan juga menerima tamu. Lalu bagaimana tuntunan agama kita dalam menjamu tamu? Dengan saya Kartika Nur Maharani dari Prodi PAIA semester 2, saya akan menjelaskan tentang adab bertamu dan menerima tamu yang baik dalam Islam. Adab menerima tamu dalam Islam perlu dipahami setiap muslim, terutama momen lebaran ini. Apalagi pada momen lebaran, menerima dan memuliakan para tamu merupakan salah satu wujud silaturahmi yang cukup besar. Kedatangan tamu merupakan berkah bagi seorang muslim. Sudah sepatutnya kamu menyambutnya dengan baik agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab menerima tamu ini penting dipahami dalam umat Islam. Adab menerima tamu dalam Islam antara lain, yang pertama, menjawab salam dan memberikan sambutan yang baik. Senyum ceria merupakan ekspresi bahwa kita senang menyambut kedatangannya. Seperti apa kabar? Lalu dengan mengucapkan Assalamualaikum. Seperti demikian sabda Nabi Muhammad SAW, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang kedua, menunjukkan wajah gembira. Rasulullah SAW memberikan teladan dengan selalu tersenyum ketika berbicara. Hadis riwayat Ahmad. Beliau dikenal sebagai orang yang paling banyak senyumnya, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'i. Dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya setelah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita menerima tamu, kita harus menunjukkan ekspresi bahagia atas kedatangannya, supaya tamu itu merasa nyaman atas kehadiran kita dan merasa menerima supaya mereka dapat mengetahui bahwa kita sebagai tuan rumah senang menerima kehadirannya. Lalu yang ketiga, mengajak ngobrol yang baik-baik dan menemani tamu. Mengajak ngobrol dan tetap menemaninya juga penting sebagai adab menerima tamu dalam Islam. Kamu bisa mengajak ngobrol para tamu dengan hal-hal yang disukainya. Hindari juga percakapan yang dapat membuat mereka tidak nyaman. Kamu harus menjaga suasana tetap bahagia dan nyaman bagi tamu. Adab menerima tamu dalam Islam berikutnya yaitu dengan menyediakan hidangan. Dari Abu Surai Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nabi Muhammad sendiri suka memberikan hidangan kepada tamu-tamu beliau, mengiringi tamu. Dan yang kelima yaitu mengiringi tamu ketika pulang. Mengantarkan tamu saat pulang adalah perbuatan sunnah. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis Rasul bahwa sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seorang tuan rumah keluar bersama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan hadis menerima tamu yaitu, mari kita sama-sama membaca hadis menerima tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang selanjutnya ialah adab bertamu yang perlu diperhatikan dalam Islam. Bertamu merupakan salah satu upaya menyambung tali silaturahim kepada anak saudara, kerabat, atau sesama umat Islam. Namun dalam proses bertamu tentunya Islam mengajarkan sebuah adab yang harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan perselisihan. Berikut ini adalah adab bertamu yang harus diperhatikan menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah memiliki niat yang baik.
Karena Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya tamu adalah yang membawa kabar gembira. Lalu yang kedua, meminta izin dan berkunjung di waktu yang tepat. Rasulullah mengajarkan kita bahwa batasan meminta izin untuk bertamu sebanyak 3 kali. Selain berkunjung di waktu yang tepat, kita juga harus memerhatikan batas waktu dalam bertamu. Karena jika seseorang bertamu terlalu lama, dikhawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman dan akan membebani sang penerima tamu. Karena rumah ibarat penutup aurat bagi penghuni di dalamnya, sehingga bagi orang yang bertamu diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu agar penerima tamu dapat menyiapkan kondisi rumah. Bersalaman atau berjabat tangan merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk menghormati dan mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Dan yang keempat, sopan dan santun dalam bersikap dan bertutur. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan menghargai penerima tamu. Dan yang kelima, menerapkan batas waktu bertamu. Selain berkunjung di waktu yang tepat, kita juga harus memerhatikan batas waktu dalam bertamu. Karena jika seseorang bertamu terlalu lama, dikhawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman dan membebani sang penerima tamu. Seperti hadis yang tertera, yang artinya jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sebuah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkan tuan rumah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari ini, adab-adab yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam bertamu, maka disebutkan hadis yang artinya bahwa kita disyariatkan minta izin ketika masuk rumah seseorang karena pandangan mata dari melihat yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah saya akhiri, cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.